Pak Stevi, Bro Andi. Ya, silakan, Ya, Pak. silakan, Pak. Yuk, dari teman-teman yang mau share, sok silakan. Ya udah, saya dulu ya. Ya. Yang saya tangkap, masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Ada nggak? Halo? Ada. Halo? Masuk. Masuk ya. Yang saya tangkap dalam attitude ini adalah, attitude adalah sikap dan perilaku kita sehari-hari. Cara kita berbicara, bertindak, dan memperlakukan orang lain. Semua itu cerminan dari apa yang kita pikirkan. Percaya nggak percaya, attitude yang kita miliki akan mempengaruhi kesuksesan kita. Untuk mencapai kesuksesan, jelas kita butuh orang lain. Kamu tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Kalau mau usaha kita makin besar, kita butuh partner, butuh network atau jaringan. Untuk menjalin network itu, kita butuh sikap atau attitude yang baik. Gimana seseorang bisa punya network yang luas kalau dia sendiri punya sikap atau attitude yang jelek, bikin orang malas. Jadi untuk membangun kesuksesan, kita harus mempunyai attitude yang baik, menjaga sikap kita, sikap jujur, tampil apa adanya, enggak sok mengaku hebat. Sikap kerja keras bakal bikin pacar bikin orang lain merasa nyaman. Kita juga perlu jadi orang yang tepat waktu atau memenuhi janji kepada orang lain. Orang lain nggak suka lihat kita terlambat. Inilah poin-poin attitude atau sikap kita untuk mencapai kesuksesan kita bersama. Kedewasaan seseorang diperlihatkan dari sikap atau attitude kita merespon terhadap apa yang dialaminya. Itu mungkin yang saya dapatkan, yang saya bisa bagikan untuk teman-teman semua. Halo. Ya, terima kasih Pak Andi sudah memberikan tanggapannya terhadap tentang attitude ya. Ya, Bapak-bapak sekalian, keur matunu ulah taregang teuing nya. Aduh, urang mah jadi ngilu tegang ya. Iya macana ge tegang. Santai atuh, relax atuh sambil ngopi. Jam-jam Matanya nggak baik. terlalu jelas, Pak. Matanya Ya. nggak terlalu jelas. Iya. Matanya nggak terlalu jelas. Nggak apa-apa Pak, ini mah supaya kita ketawa aja supaya relax lagi. Apa-apa, Iya. Pak. Jadi jangan tegang-tegang gitu, kita kayak baru kenal-kenal aja, kita kan udah sering ini. Intinya mah gimana caranya supaya kita ya belajar tentang attitude lah. Kalau ada tanggapan dari saya pribadi ya, mungkin dari sebelum teman-teman memberikan tanggapan, kalau kita lihat kunci sukses kehidupan itu, kalau kita skalanya 10 sampai dengan 100%, kunci sukses kehidupan itu 10% itu adalah tentang knowledge, tentang pengetahuan. Nah, kemudian 15%-nya lagi itu tentang berbicara tentang skill. Nah, 15%. Kemudian 25%-nya berbicara tentang habit. Nah, 50%-nya lagi itu berbicara tentang positive mental attitude. Ya ini tentang attitude juga. Jadi sangat penting memang materi yang disampaikan oleh Pak Wang Fei ini tentang attitude karena 50% ini menyumbang kesuksesan hidup seseorang. Jadi mau nggak mau ya kita harus mampu memang
memiliki attitude ini. Apa sih attitude? Attitude itu berbicara tentang sikap, perilaku, tentang mental terutama ya. Jadi banyak orang yang waktu sekolahnya dia biasa-biasa saja, berasal dari sekolah yang biasa, swasta yang biasa, tapi karena kadang-kadang menang dalam persaingan masalah hidup, baik dalam bisnis, baik dalam ekonomi, baik dalam karir setelah lulus SMA-nya itu. Karena apa? Karena orang tersebut mungkin bisa kalah dalam hal knowledge, bisa kalah dalam hal skill, bisa kalah dalam hal habit, tapi dia tekun dalam hal membina karakternya dia, membina mentalnya dia, sehingga tidak sedikit kita lihat, loh ini kan teman kita ini dulu bodoh sekali sekolah, tapi kok sekarang bisa jadi sukses, bisa jadi yang paling utama. Iya, siap. Ya, silakan Pak. Lanjut Pak Hakim, barangkali dari Bapak ada tambahan. Ya, menurut saya penyertaan Tuhan yang paling utama ya. Kalau Tuhan udah berserta kita, segala yang kita kerjakan pasti berhasil. Iya Pak. Seperti Yusuf juga kan, Tuhan menyertai Yusuf. Jadi dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita pun kalau dituntun Tuhan pasti kita berhasil dalam pekerjaan kita. Kita tinggal melakukan melakukan kerja kita lah yang sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau soal rezeki apa mah pasti Tuhan yang akan memelihara kita, mencukupi kita. Ya paling enak lah berserta dengan Tuhan. Terus kita juga jangan sombong, jangan apa. Terus menjauhkan diri dari dosa-dosa. Jadi penyertaan Tuhan sempurna gitu. Sehingga apa yang kita lakukan dapat berhasil. Menurut saya segitu aja lah. Iya, terima Mungkin kasih yang Pak lain Kim. bisa menambahkan ya. Terima kasih Pak Kim. Sama-sama. Ya. Boleh atau barangkali mau nyanyi kah? Pak Mariono. Gimana Pak? Rek sulap. Pak Sabto rek sulap, Pak Sabto. Coba mungkin aja lah. Iya. Kalau dalam diri Pak Sabto barangkali dalam dunia kerja, kemudian dalam dunianya Pak Sabto, tentang attitude, tentang sikap mental attitude itu, gimana menurut Bapak Pak kalau dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Pak Sabto sendiri? Kalau positifnya itu lebih lebih maju atau mendahului. Kalau orang mau ngerjain apa, kita memberi contoh dulu. Contoh, ya. Itu aja. Oh, itu aja. Saya tunggu-tunggu kira ada lagi. Ya, contoh aja. Jadi ya. Itu. Iya Pak, ya. Ya, makasih ya Pak Sabto. Ya Pak. Monggo Pak Ido, udah keburu tidur. Pak Ido. Restu si itu duh. Keburu tunu, itu udah nges tunu. Hujan. Jadi apa yang kita tangkap dari materi ini, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, nah, gimana kira-kira itu aja sih. Monggo Pak Ido, monggo. Atau mungkin yang lain dulu, barangkali Pak Ido tidak begitu jelas mungkin mendengar suara saya dari sana. Silakan, Pak Stepi, Pak Otnil, ada tambahan barangkali Pak. Pak Mariono juga. Kang Otnil nggak ada suaranya. Ada ini, ada. Ada. Ini udah. Oke. Sudah kedengaran Mas Mariono? Ya, siap Kang Otnil. Saya memang nggak dengar
nggak lihat videonya, sama nggak dengar utuh tadi penjelasannya sempat putus-putus dari Koang V. Tapi sempat ada kata yang keluar tentang kesombongan. Tadi Koang juga sempat singgung kalau itu kaitannya harus bebas dari urusan kesombongan. Siapa itu? Boleh di mute dulu. Bagi teman-teman yang lain boleh di mute dulu biar satu orang yang lagi bicara saja mungkin bisa supaya nggak masuk suara-suara yang lain. Ya. Saya melihat memang benar. Dulu awalnya seperti Yusuf itu ketika sebelum dia dibuang, dia ada seperti kesombongan karena paling disayangi oleh sama ayahnya, sama papanya. Dan memang poin yang penting yang saya lihat ketika berarea di kesombongan ini, Yusuf mau dibentuk. Yusuf mau diubah, dia punya sikap hati yang mau. Itu salah satu attitude yang menurut saya ya nilai plus ya. Ada banyak orang yang sulit sekali untuk mau diubah, mau dibentuk. Nah, kalau Yusuf dia mau, ya sekalipun dia dibuang sekali. Kurang jelas suaranya ya Pak Otnil. Halo. Ya, kurang jelas suaranya. Udah masih kurang jelas. Nah ini udah jelas ini sekarang. Ya. Oke. Ya tadinya itu kan Yusuf itu kan sebelumnya kan sombong. Ketika dia dibuang sama keluarganya, sama saudara-saudaranya, justru sampai dia di penjara, betul-betul dia dikosongkan dari yang tadinya paling disayang itu. Tapi akhirnya diposisikan di dalam kondisi yang nol sama sekali. Tapi yang menarik, yang saya perhatikan dari kehidupan Yusuf, dia mau. Nah, masalahnya itu banyak orang itu nggak mau. Itu jadi repot. Dan selama dia mau dibentuk, mau diubah, makanya dia munculkan satu sikap yang lebih baik lagi. Sikap yang justru lebih unggul. Sampai betul-betul dia menyadari bukan karena dirinya hebat, tapi karena Tuhan. Nah, baru di titik itu dia menyadari semua karena Tuhan. Akhirnya perlahan-lahan Tuhan bawa dia naik. Dan mungkin bukan perlahan, cukup cepat. Hitungan tahun gitu ya. Ketika dia menyadari itu, ya dia bisa memimpin dan akhirnya menjadi orang yang punya sikap hati yang benar. Ya, seperti Ko Hakim bilang tadi, betul-betul harus menghindari yang namanya dosa. Bahkan attitude di dunia kerja pun kadang-kadang ini sangat penting. Saya baru tadi lihat sedikit attitude di dunia kerja. Bahkan banyak juga orang-orang di dunia kerja itu sikut kiri, sikut kanan, apalagi yang nggak kenal Tuhan. Yang kenal Tuhan aja yang begitu, apalagi nggak kenal Tuhan. Ya kan? Jadi memang betul-betul, ya saya betul setuju dengan Ko Hakim bilang bahwa takut akan Tuhan itu nomor satu. Dan Yusuf itu bertindak untuk menjaga kekudusan, untuk menjaga hidupnya itu karena dia takut akan Tuhan. Dia nggak mau melakukan dosa yang besar. Sampai dia menghindar, lari dari segala sesuatu yang membuat dia bisa jatuh. Dan itu hal yang penting gitu. Ya hal kecil lah, ya mungkin ya kejujuran itu hal kecil. Seperti ya mungkin kayak di dunia kerja bisa saja begitu. Saya ingat film Courage kalau nggak salah itu yang ceritanya ada satu orang bisa dia dipromosikan hanya dengan satu syarat, tulis di data pengeluaran 16 padahal barang yang keluar ada 15 kurang lebih. Jadi ada ketidakakuratan, ketidaksesuaian antara data tertulis sama barang yang keluar. Jadi nah dia nggak mau lakukan karena dia menyadari dirinya gitu. Jadi saya pikir ini sesuatu yang penting untuk terjaga, dan Yusuf menjaga integritasnya, attitude-nya sungguh luar biasa. Saya bersyukur buat Koang V singgung tentang Yusuf karena memang dia contoh teladan attitude yang cukup bisa dicontoh gitu, karena memang dari yang sombong mau diajar dan menjadi orang yang luar biasa. Itu dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Otnil sudah memberkati kita melalui tanggapan yang sudah diberikan pada kesempatan ini, di mana supaya kita yang pertama adalah memiliki Tuhan Yesus ya. Dengan begitu kita akan otomatis memiliki karakter Tuhan Yesus, tidak sombong, tetap murah hati,
dan artinya tetap jujur. Ya, terima kasih Pak Otnil, terima kasih Pak Hakim, terima kasih Pak Sabto, Pak Andi. Nah, tinggal berapa orang lagi nih? Tinggal 3 orang lagi. Pak Mariono, Pak Stepi, sama Pak Ido. Monggo, monggo, silakan. Monggo Pak, dibeli obatnya. Oke, saya bisa menambahkan sedikit. Ya, Ya Pak, silakan Pak. oke. Attitude atau enggak apa perilaku kita kalau kita sikapi bahwa itu adalah sebagai satu dasar yang ada dari setiap manusia memang sudah Tuhan berikan. Bukan Tuhan berikan, artinya memang sudah mendasar ada dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal seperti itu di dalam kehidupan kita? Seperti Yusuf, dia bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita pada saat ini, gitu. Tentang kebohongan, tentang kejujuran, banyak sekali yang bisa kita dapati di dalam setiap langkah kehidupan kita. Satu yang bisa saya ambil satu poin bahwa attitude atau enggak sikap hidup adalah bagian dari cerminan gaya hidup kita yang harus kita miliki. Itu juga menjadikan cermin bahwa kita orang-orang yang memiliki satu kepribadian yang baik ketika kita melakukan attitude dimanapun itu. Seperti tadi Pak Otni bilang, kita bisa di gereja, di tempat kerjaan, di lingkungan kita. Orang banyak memperhatikan kita tanpa kita sadari, baik buruk kita itu akan dinilai, attitude kita itu akan dinilai dengan orang lain. Ketika kita melakukan hal yang baik, maka kita akan diberikan satu gambaran yang lebih baik. Tapi ketika kita melakukan hal yang buruk, orang akan menilai kita memiliki karakter yang buruk. Jadi, attitude itu adalah sesuatu yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Attitude yang baik, yang pastinya, bukan attitude yang buruk. Seperti Pak Hakim bilang, dasar dari attitude itu untuk kita lebih baik adalah kita berjalan bersama Tuhan, agar attitude yang kita lakukan di dalam setiap langkah hidup kita adalah attitude yang memang yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu menyenangkan hati Tuhan, baik itu menyenangkan lingkungan yang ada di sekitar kita, terlebih lagi orang akan menilai bahwa kita menjadi orang-orang yang berattitude baik, berakhlak baik, dan dia akan melihat siapa kita dan siapa Tuhan kita. Itu aja yang saya bisa berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Stepi buat tanggapannya yang sungguh luar biasa, boleh memberkati setiap kita ya. Terima kasih Pak Stepi. Yuk, Ya, sama-sama. Ya, silakan tinggal 2 orang lagi ya, hampirlah semuanya kita boleh memberikan tanggapan. Pak Mariono, monggo Mas. Ya, siap Pak terus. Ya Pak, silakan Pak. Ya, kalau masalah attitude itu saya lihat dari apa yang dilakukan Yusuf ya, ketika dia dibuang, ketika dia dimasukkan dalam penjara, ketika dia dijadikan budak, itu adalah mempunyai attitude yang spesial yang buat Yusuf ya. Tapi juga buat saya pribadi juga ya, saya merasakan bahwa attitude itu di dalam pekerjaan juga perlu, karena saya juga membawa diri saya untuk menjaga yaitu suatu kejujuran, ya, kerendah hati, dan tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang saya lakukan juga untuk menjaga attitude itu tidak gampang ya, karena attitude itu sangat penting dalam kehidupan kita yaitu bersosial, bergereja, dan di dalam hal apapun juga saya juga belajar ya attitude itu supaya tidak menjadi jelek di mata orang dan juga jelek di mata Tuhan juga gitu. Dan saya juga terima kasih karena Tuhan memimpin saya secara pribadi supaya attitude itu terjaga tetap ya, supaya tidak hilang attitude yang Tuhan berikan dalam kehidupan pribadi saya
supaya boleh menjadi berkat bagi orang lain dan boleh menjadi maksudnya supaya orang lain melihat apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Jadi attitude itu sangat penting seperti Yusuf juga ya. Saya belajar dari Yusuf bahwa attitude itu benar-benar sangat dibutuhkan untuk anak-anak Tuhan supaya tidak menjadi batu sandungan gitu, Pak. Ya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke. Iya Pak Mariono, terima kasih supaya tidak jadi batu sandungan ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak Mar. Mana kok Ido ini ya? Satu lagi. Udah ini ya, lagi ada kegiatan kali. Baik, sebelum disimpulkan oleh Pak David ya. Ya, boleh ada lagi tambahan dari teman-teman? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, silakan ada. Ya, sepertinya tidak ada lagi Pak David. Ya, silakan boleh disimpulkan saja Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih buat pendapat dari teman-teman semua yang itu ya dalam kehidupan kita juga semua saling melengkapi gitu ya. Ya, emang attitude itu yang harus kita pegang gitu kan. Ya kalau saya sih lebih condong ya dari sikap kita jangan sampai ada satu yang menjadi batu sandungan buat orang lain gitu kan. Itu akan menjadi fatal banget karena orang lain, orang menilai kita apa? Orang Kristen itu baik, orang Kristen itu penuh kasih gitu. Tapi kalau sikap kita, attitude kita tidak mencerminkan ke arah sana, ya itu kan yang menjadi batu sandungan bagaimana kita membawa jiwa buat Tuhan gitu. Tapi kalau dalam kehidupan kita itu malah membuat orang itu benci sama kita, jengkel sama kita, sehingga orang menjauh gitu kan. Ya kita lihat dari kehidupan Yusuf, ya jadi bentuk dari yang attitude yang mungkin kalau kita lihat sekilas nggak terlalu kelihatan banget gitu kan, sepertinya baik semuanya gitu. Saya coba renungkan itu ya yang terutama masalah kesombongan gitu kan, itu yang Tuhan paling benci gitu. Hanya buat Yusuf aja, buat kita semua jangan sampai kita punya sifat kesombongan. Saya percaya setiap kita pasti ada sifat kesombongan itu ada. Tapi yang jadi masalah kalau kita udah tahu ada sikap attitude kesombongan atau yang lainnya yang tidak baik, kita sadar, kita akui dan kita bertobat, kita berubah gitu kan. Itu kita berubah seperti Yusuf itu begitu dia segala sesuatu dia mengandalkan Tuhan, hanya Tuhan pakai dia luar biasa gitu kan. Juga memberkati orang Mesir dan juga orang Israel. Jadi yang penting ya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mari kita tunjukkanlah attitude yang baik gitu. Karena dengan sikap attitude yang baik itu, maka dampaknya yang seperti dalam kehidupan Yusuf, Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf itu berhasil. Yang kedua, Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan Potifar dan kepala penjara. Dan yang ketiga, Yusuf pun diangkat sebagai penguasa Mesir dan diberi fasilitas gitu kan. Jadi Tuhan juga kan ya begitu attitude kita baik, bagus gitu kan. Tuhan akan promosikan kita juga. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi attitude itu sangat penting banget gitu kan. Seperti Pak Tus bilang, 50% kalau kita punya attitude 50% aja udah di tangan kita. Apalagi kalau kita punya skill, kita punya pengetahuan yang lebih, kita punya yang lainnya gitu kan. Ya, itu akan otomatis kita akan di atas rata-rata. Yang penting ya jagalah attitude kita. Gitu. Yes. Mau di mana juga, di rumah, di keluarga gitu kan. Ya kayak di keluarga intinya. Suami istri yang penting. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa ya untuk suami kasihlah istrimu gitu. Tapi seringkali kita pikir istri kita cerewet, istri kita mungkin banyak belanja atau istri kita boros atau seperti apa gitu kan. Tapi satu hal ya sikap dari itu tidak mempengaruhi kita gitu. Untuk apa? Kita untuk taat akan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan dengan tegas mengatakan kasihlah istrimu seperti apapun juga dia seperti apa, tetap kita harus mengasihi dia gitu. Jadi sikap respon yang jelek pun itu tidak mempengaruhi sikap kita untuk mengasihi dia gitu.
Jadi attitude kita itu apa? Kita tunjukkanlah bahwa apa yang firman Tuhan katakan kita lakukan. Misalnya buat istri kita juga, mungkin kita terlalu kasar, kita arogan, kita terlalu galak seperti apa. Kadang-kadang mungkin sikap itu membuat dia itu, aduh kok suami saya seperti ini gitu kan. Jadi dia akan sikapnya nggak 100% itu tunduk kepada suami gitu. Tapi kalau misalnya dia berpikir, oh sikap suami saya itu tidak akan mempengaruhi saya untuk saya taat melakukan firman Tuhan gitu. Jadi intinya kalau kita punya attitude yang baik gitu kan, yang sasarannya firman Tuhan yang mau kita lakukan, otomatis dalam kehidupan kita hasilnya pun yang kita lakukan pun sikap kita pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi intinya ya lakukanlah attitude yang firman Tuhan katakan tanpa kita berpikir apapun orang lain mau berkata seperti apa, kita tidak dipengaruhi pendapat orang, tidak dipengaruhi oleh reaksi orang gitu. Tetapi satu hal, saya mau melakukan itu karena apa? Saya mau taat firman Tuhan. Sehingga apa? Attitude kita lakukan itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, khususnya buat Pak Wang Pei, sudah menjadi berkat buat kita. Ayo kita mulai ya diteguhkan kembali, ingatkan kembali, sekalipun suasana seperti saat ini membuat dingin ya suasananya untuk tetap bersifat jujur, baik, menolong, dan lain sebagainya. Bahkan untuk respon saja kita untuk balas SMS atau merespon ada informasi juga kita udah mulai agak jenuh, lelah, paling gitu-gitu kene. Kadang-kadang gitu kan. Nah, ini sebuah pembelajaran buat kita. Ayo kita semangat lagi, sekalipun hanya gitu kene, ke gereja gitu kene, dengerin ibadah juga gitu, dengerin Zoom juga kaum pria gitu-gitu aja. Kita setia saja. Itu salah satu bentuk mental attitude yang menurut saya saat ini ya. Jadi tetap semangat teman-teman, apapun kondisi situasi kita, tetap kita kompak, tetap kita semangat, saling mendukung, menopang. Nah, kalaupun misalnya, oh saya nggak bisa nih, nggak apa-apa, dikonfirmasi aja, saya nggak bisa. Jadi jangan sampai cuek sama sekali. Nah itu menandakan juga attitude menurut saya. Sorry nyindir Pak. Bersyukurlah yang udah tersakit. Apa namanya? Nukarasa gitunya. Nukarasa tegadengian Pak. Tegadengin nukarasa. Nukarasa takol ya. Oke teman-teman, ini hanya tinggal 5 menit lagi. Kita angkat sebuah pujian, setelah itu nanti doa penutup minta tolong sama Pak Otnil. Kalau yang masih ada nanti kita masih boleh foto bersama dan juga say hello ya. Kita angkat dulu sebuah pujian. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Mohon buat Pak Otnil untuk menutup kita sekaligus doa berkat. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pertemuan Zoom pada malam hari ini. Kami bersyukur buat Wang Fei yang sudah membagikan nilai-nilai prinsip kebenaran firman Tuhan dari contoh Yusuf, dan kami berdoa biar apa yang dialami oleh Yusuf, apa yang pernah
dihidupi oleh Yusuf, khususnya di area yang sudah Tuhan pulihkan, itu Tuhan kerjakan dalam setiap kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang memiliki attitude sesuai firman-Mu. Karena kami sadar Tuhan, firman-Mu adalah sumber attitude yang akurat, yang benar. Karena kami berdoa, biar kehidupan kami hanya hidup oleh karena firman. Karena kami percaya ketika kami menghidupi firman, lahir attitude yang benar, yang baik. Yang berdoa di seluruh area kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang excellent, pribadi-pribadi yang menyukakan Tuhan, bukan hanya orang. Ketika kami menyukakan Tuhan, orang pun akan disukakan. Kami bersyukur dan kami percaya kaum pria ini Engkau akan berkati lebih lagi dengan sikap hati yang akurat, yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami memuliakan Tuhan. Berkati semua kami dalam pekerjaan, usaha apapun, dalam situasi yang sulit saat ini. Kami percaya tangan Tuhan terus akan menuntun mengarahkan kami untuk kami bisa menikmati anugerah Tuhan dan terus menikmati pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa bersyukur kami memberkati kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih dan sejahtera sukacita yang daripada Tuhan kerjakan terus dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, terima kasih Pak Otnil. Terima kasih sekali lagi Pak Wang Pei, PDP David Alexander Hadinata ya. Wah, terima kasih. Nanti kita akan share di YouTube nih Pak, hasil rekaman kita. Ya, terima kasih juga buat Bapak-Bapak sekalian yang sudah menyempatkan waktunya. Wah, waktu kita masih ada 1,5 menit lagi, kita foto bersama dulu. Boleh bergaya bebas dulu. Ketika hitungan 3 langsung bergaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Mantap. Fotonya mantap ya. Tetap semangat Bapak-Bapak sekalian. Jempol. Ya, jempol ya? Jempol. Oke. Pak Wang Pei, terima kasih. Terima kasih juga Pak semuanya, teman-teman. Boleh kasih jempolnya dua-duanya. Kita ucapkan terima kasih buat Pak Wang Pei. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Wang Pei. Terima kasih Wang Pei. God bless. Oke, semangat Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pak Wang Pei. Ya. Amin. God bless. Andi ya kan. Jadi ditandinggalkeun embung ya. Kalau saya kan tuan rumah jadi harus sampai habis ini. Kemana Pak Budi? Kemana Pak Budi? Sana, Pak? Di sini iya hujan Pak, biasa kalau udah sore. Sama ini dari hujan juga. Subur.